Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Bu Wati. Apakah Bu Mimi ada waktu luang? Oh iya Bu, bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya ada masalah di kelas. Setiap pembelajaran yang saya sampaikan kepada murid, mengapa ya murid saya saat pelaksanaan pembelajaran ada yang mengantuk, bosan, tidak fokus, ada yang bermain-main, bahkan sebentar-bentar permisi untuk keluar dengan alasan yang bermacam-macam. Oh, jadi murid Ibu saat belajar di kelas ada yang terlihat bosan, mengantuk, bermain-main, bahkan ada juga yang sebentar-sebentar permisi untuk keluar dengan alasan yang bermacam-macam. Dari diskusi pada hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin agar murid saya itu pembelajarannya menjadi efektif, termotivasi pada pembelajaran yang saya berikan, serta saya ingin memperbaiki proses pembelajarannya. Oh, begitu ya Bu. Jadi, menurut Ibu, langkah apa saja yang Ibu Wati lakukan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas supaya murid Ibu menjadi lebih efektif pembelajarannya serta murid Ibu menjadi termotivasi pada pembelajaran yang Bu Wati berikan? Pertama-tama saya akan melakukan introspeksi diri tentunya Bu Mimi. Pada pelaksanaan yang saya berikan, apakah berpihak pada murid pembelajaran tersebut dan memenuhi kebutuhan murid. Setelah itu saya akan mengidentifikasi masalahnya. Mengapa murid saya saat pembelajaran berlangsung, mereka tuh mengantuk, bosan, bahkan tidak fokus, ada yang bermain-main, bahkan sebentar-bentar permisi keluar untuk ke kamar kecil. Akhirnya saya menemukan solusinya untuk mengatasi masalah tersebut dengan mengubah mindset, cara memberi pembelajaran yang bervariasi, yaitu menggunakan aplikasi KineMaster untuk memotivasi murid lebih efektif pada setiap pembelajaran. Jadi, Ibu ingin mengidentifikasi masalah murid Ibu dulu terlebih dahulu. Mengapa murid Ibu melakukan hal seperti itu? Kemudian Ibu akan mencari solusinya serta mengatasi masalah tersebut dengan memberikan pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan murid Ibu. Ibu juga ingin membuat video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi KineMaster agar murid Ibu lebih termotivasi dan lebih efektif dalam setiap pembelajaran. Benar sekali, Bu. Iya. Apa yang membuat murid Ibu lebih tertarik untuk belajar apabila Ibu membuat video dengan menggunakan KineMaster? Ternyata dengan menggunakan aplikasi KineMaster terdapat berbagai macam kelebihannya, Bu. Di antaranya, username interface menarik, mudah digunakan, fiturnya lebih lengkap, Bu. Saya dapat dengan mudah menggunakannya untuk membuat video, pembelajaran yang menarik, minat belajar kepada murid saya. Iya, oke. Dan apa yang akan Ibu eksplorasi lebih lanjut terkait penggunaan aplikasi KineMaster serta video yang akan Ibu buat nantinya? Insya Allah saya akan lebih mendalami penggunaan KineMaster dengan background-nya yang menarik dan melihat video pembelajaran yang sudah dibuat guru lain di YouTube sebagai referensinya. Oke, Ibu akan mendalami penggunaan KineMaster dengan menggunakan background yang menarik serta melihat video pembelajaran yang sudah dibuat oleh guru lain di channel YouTube sebagai referensi. Lalu, kapan Ibu akan mulai membuat video pembelajaran yang menarik?
Insya Allah Ibu Mimi, besok saya sudah akan laksanakan membuatnya. Iya. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk membuat video dengan menggunakan KineMaster? Teman saya Ibu Mayang ternyata lebih pandai membuat video pembelajaran dengan KineMaster. Jadi saya akan minta bantuan beliau. Semoga berhasil ya Bu. Nanti kalau sudah selesai videonya saya ingin lihat. Iya Bu, nanti saya tunjukkan. Kalau begitu terima kasih banyak Bu Mimi waktunya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama Ibu Wati. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam Ibu Mimi. Lagi sibuk apa nih Bu? Mengganggu iya, tidak saya? Tidak Bu, saat ini saya sedang memeriksa tugas anak ini Bu. Ada yang bisa saya bantu Ibu Mimi? Iya Ibu, boleh minta waktunya sebentar? Boleh Bu. Kira-kira ada masalah apa nih yang perlu didiskusikan? Saya ingin berdiskusi dengan Ibu. Masalah apa yang akan didiskusikan dengan saya hari ini? Saya siap untuk mendengarkannya. Begini Ibu, beberapa waktu lalu kan kita mengalami pandemi COVID-19. Jadi murid-murid kita semuanya belajar di rumah melalui daring. Nah, akibat belajar di rumah, jadi di kelas saya itu ada siswa yang belum lancar membaca Ibu. Sedangkan sekarang siswa saya tersebut sudah berada di kelas 6. Jadi terjadi lost learning begitu Bu. Seperti itu Bu permasalahan yang saya alami. Oh iya, jadi masalahnya di sini di kelas Ibu itu ada satu siswa yang belum bisa membaca dan posisinya sekarang sudah di kelas 6 ya Bu ya. Jadi apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini Bu? Iya Ibu, jadi saya berharap dengan kita berdiskusi ini, saya nantinya akan menemukan cara agar saya dapat membantu murid saya tersebut sehingga dia bisa lancar dalam membaca Ibu. Sehingga meningkat kemampuan literasinya. Ya, jadi begitu Bu ya. Jadi di sini apa yang sudah Ibu lakukan di kelas agar siswa Ibu itu bisa lancar membaca sesuai dengan yang Ibu Mimi harapkan? Iya, saya sudah mengajarinya untuk membaca di sela-sela waktu saat anak-anak yang lainnya mengerjakan evaluasi atau latihan yang saya berikan Bu. Jadi saya mengajarinya membaca dengan menggunakan buku dongeng atau cerita anak lainnya yang ada di perpustakaan. Saya juga meminta siswa yang berada di kelas saya, anak yang sudah lancar membaca, untuk menjadi tutor sebaya, mengajari dan mendampingi siswa yang belum bisa membaca itu Bu. Iya, jadi selain dengan mengajarinya membaca di sela-sela waktu, mengerjakan tugas evaluasi, terus Ibu melaksanakan tutor sebaya dari siswa Ibu yang sudah lancar. Di sini berarti siswa yang sudah lancar itu mengajari siswa yang belum bisa membaca, begitu Bu ya. Jadi langkah selanjutnya apalagi yang bisa Ibu lakukan selain langkah tersebut Bu? Iya, yang akan saya lakukan Bu, saya bisa membuat kartu sambung kata yang dapat digunakan oleh murid saya tersebut dalam menyambungkan menjadi kalimat dengan kosakata yang beragam, sehingga dari kartu-kartu sambung kata itu dia bisa merangkainya menjadi kalimat Bu, sehingga dapat membantu dia dalam melancarkan
kemampuan literasi membacanya. Serta saya juga akan memberikan waktu di luar jam belajar, seperti misalnya sehabis jam pelajaran usai, saya akan memberikan waktu lebih kurang 1 jam dan secara intens saya akan membimbingnya di perpustakaan sekolah. Wah, bagus sekali ya rencana atau langkah ke depan yang akan Ibu Mimi lakukan. Di sini Ibu Mimi akan membuat kartu sambung kata menjadi kalimat dan memberikan waktu kepada siswa tersebut, Bu ya, atau memberikan waktu selama 1 jam di perpustakaan untuk mengajarinya membaca dan meminta guru kelas 1 di sini untuk punya tugas. Iya, begitu ya. Jadi dengan langkah ini nanti Ibu berharap siswa Ibu akan lancar membaca. Jadi kapan Ibu akan melaksanakan rencana Ibu ini? Iya, Ibu. Secepatnya 2 hari lagi saya akan menggunakan kartu sambung kata menjadi kalimat. Jadi besok saya akan memulai membuat kartu itu. 2 hari ke depannya saya akan menggunakan kartu itu dalam mengajari murid saya, dan saya langsung menyediakan waktu di luar jam pelajaran, Ibu. Tempatnya di perpustakaan. Baiklah, semoga rencana yang Ibu Mimi buat ini bisa berjalan dengan baik dan siswa Ibu Mimi nantinya bisa membaca dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu. Nanti untuk hasilnya yang sudah didapat tolong bisa diceritakan kembali Bu ya kepada saya. Iya, Ibu. Nanti setelah saya melaksanakan rencana saya tadi, hasilnya akan saya ceritakan kembali kepada Ibu. Terima kasih Ibu ya atas waktunya. Saya bersyukur sekali bisa melakukan diskusi pada hari ini bersama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah Ibu Setiawati, kabar saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Baik, gimana Bu Sri? Masalah apa yang perlu kita bicarakan sekarang? Iya Ibu Mimi, Ibu Setiawati, di sini saya ingin sharing kepada Ibu. Saya memiliki sebuah masalah yang mana di sini di sekolah saya itu ada 4 rombel untuk kelas 4 ya Bu. Di sini kan ada satu guru atau rekan guru saya yang belum menguasai laptop atau IT. Nah, tetapi guru tersebut itu tidak termotivasi, tidak memiliki keinginan Bu untuk belajar. Nah, jadi di sini pada saat membuat soal itu selalu saya yang handle Bu, begitu. Oh, begitu. Baiklah. Jadi masalahnya di sekolah Ibu ada rekan guru Ibu yang belum bisa IT gitu, tetapi Iya. tidak mau belajar. Apa tujuan Ibu Sri dari pembicaraan kita kali ini? Tujuan saya di sini nantinya agar teman saya itu mau termotivasi atau mau belajar laptop secara bertahap, Ibu. Oh iya, jadi Ibu Sri memiliki tujuan agar rekan mau belajar ya. Lalu benar. apa ukuran keberhasilan dari diskusi kita atau sharing kita hari ini Bu, kira-kira? Di sini untuk ukuran keberhasilannya, yang pertama saya melihat rekan saya nanti mau belajar IT. Terus yang kedua di sini nanti teman saya atau rekan saya itu bisa membuat seperti soal sendiri, administrasi sendiri juga. Kalau sudah bisa laptop atau IT itu kan nanti bisa membuat media pembelajaran yang menyenangkan di kelas seperti itu
membantu Ibu sesuai dengan yang kita butuhkan untuk kegiatan pembelajaran saat ini begitu. Oh, sangat bagus sekali Bu ya. Baiklah, jadi itu adalah indikator pencapaian keberhasilan Ibu ya. Iya. Nah, selanjutnya kesepakatan apa yang Ibu miliki sekarang dan kendala apa yang menghalangi Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Kesempatan yang saya miliki di sini, saya bisa mengajak rekan guru tadi untuk belajar bersama saya, Bu. Jadi saya di sini nanti sedikit demi sedikit secara bertahap akan mengajak beliau untuk belajar IT bersama saya dan memberikan meyakinkan bahwa IT itu memang sangat penting digunakan pada pembelajaran pada saat ini. Terus untuk kendalanya di sini waktu, Bu, kendalanya karena kan begitu banyak tugas saya dan teman saya di situ. Jadi di sini nanti saya akan mengajak teman saya itu belajar pada saat jam pelajaran mapel lain, Bu, seperti agama atau pada saat jam istirahat seperti itu. Terus kendala yang lain setelah saya tanya kepada teman saya itu, ternyata teman saya itu belum memiliki laptop begitu, Bu. Jadi beliau itu sungkan untuk belajar seperti itu. Iya, jadi waktu yang saat ini menjadi kendala Ibu Sri ya. Iya, Bu, benar sekali. Selanjutnya apa strategis yang akan Ibu Sri lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Strategi saya yaitu saya akan mengajak teman saya itu untuk belajar, memotivasi untuk belajar bersama saya, khususnya laptop atau IT tadi, Bu, pada saat jam istirahat tadi, pada saat jam istirahat seperti itu. Terus selanjutnya di sini saya nanti akan minjam ya, karena di sekolahan itu kan biasanya ada laptop, Bu, ya, yang bisa digunakan oleh guru-guru. Nah, di sini nanti bisa kita gunakan seperti itu. Intinya di sini saya akan selalu mengajak rekan saya itu agar mau belajar tahap demi tahap. Sekali, Bu. Ya. Bagus sekali, Bu. Baiklah, jadi Ibu akan mengajak rekan Ibu untuk mulai belajar ya, Bu? Ya. Itu kapan yang akan Ibu lakukan kegiatan tersebut? Kegiatan ini, rencana ini secepatnya, Bu, akan saya laksanakan. Insya Allah minggu depan sudah akan saya laksanakan begitu, Bu. Siapa saja sih yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan kegiatan tersebut? Atau Ibu sendiri? Di sini yang bisa membantu saya terutama yaitu kepala sekolah kami. Di sini saya minta bantuan yaitu untuk memberi pengarahan atau motivasi kepada teman saya tadi, Bu, agar lebih termotivasi. Selanjutnya yaitu kepada teman-teman yang lain yang sudah mahir dalam bidang laptop atau IT agar bisa membantu apabila nanti sewaktu-waktu kami ada kendala atau ingin bertanya seperti itu. Oh iya, Ibu ya. Jadi apa kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini kira-kira, Bu ya? Jadi kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini yaitu saya akan mengajak teman saya, teman guru saya untuk belajar laptop begitu, Bu, karena pada saat ini IT itu memang sangat penting sekali, Bu, ya, karena selain untuk kebutuhan administrasi, IT itu juga bisa digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan inovasi kita sebagai guru, membuat media seperti itu. Iya, Bu.
kita, teman-teman kita bisa menggunakan HIT dengan lancar, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik, Ibu ya. Iya Bu, terima kasih Bu atas bantuan, sudah mau sharing dengan saya, sudah mau berdiskusi dengan saya. Saya permisi dulu Bu ya. Assalamualaikum.